Selanjutnya sebelum kita takhtim dengan doa, alhamdulillah kita kehadiran penceramah Al-Mukarram Kiai Haji Fajar Maulana. Pada kesempatan kali ini kita mintakan tausiah atau ceramah apa yang disampaikan oleh beliau. Padanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para tuan-tuan guru, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Fadilatul Ma'ali Al-Mukarram Ustadz Haji Iman Sutarman, guru kita Al-Mukarram Ustadz Dudung, Al-Mukarram Ustadz Taih Sulaiman, Al-Mukarram Ustadz Ahmad, Ustadz Sijan Qasim, Ustadz Abdullah, Ustadz Rudi, Ustadz Unen Harmidin, dan para guru-guru yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena emang catatannya cuma segitu. Yang sama kita hormati Sohibul Bait Bapak Adi SPD beserta seluruh keluarga besar. Kita doakan beliau dan seluruh keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Mudah-mudahan Allah berikan ikhlas, tabah, kekuatan iman Islam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau lampunya udah rubuh, tanda ceramah nggak boleh lama-lama ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sering menjadi pertanyaan kita, kenapa sih kalau ada orang yang meninggal kayak begini selalu dibikin acara tahlil model kayak begini? Acara tahlil malam hari ini Pak bukan acara yang sia-sia dan bukan acara yang enggak punya makna dan manfaat. Tapi kita kumpul pada malam hari ini tahlil memperingati 7 hari wafatnya almarhum Bapak Majan, mempunyai manfaat dan mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Manfaat tahlil malam hari ini bukan cuma satu Pak, tapi ada 3. Yang pertama, buat siapa manfaat tahlil malam hari ini? Buat almarhum Bapak Majan bin Bapak Undeng, yang malam hari ini kita bikinin 7 harinya. Kenapa beliau mendapatkan manfaat? Sebab beliau almarhum di alam kuburnya pada malam hari ini sedang bergembira mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa yang kita lakukan malam hari ini. Orang di dalam kubur itu punya 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma an yakuna muna'aman. Bisa jadi orang yang ada di dalam kubur itu dapat nikmat dari Allah. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang keimanannya baik, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ketika dia mati di alam kuburnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan yang keduanya, imma an yakuna mu'adzaban. Bisa jadi orang yang ada di dalam kubur itu dapat azab dari Allah.
Kalau orang itu dapat azab dari Allah, mungkin bisa tertolong dari doa orang-orang mukmin kepadanya. Ada dasarnya Ustadz, ada nggak dalilnya? Ada. Orang sekarang ini kan Pak ngajinya pada ogah, nanya doang yang pada rajin. Ngaji kagak pada mau, giliran nanya sama guru nggak berhenti-berhenti. Ini orang karang nih begitu Pak kerjaannya. Malah nanyanya pakai WA, nggak datang ke rumah. Saya sampai ginari Pak, kalau ada jamaah saya nih nanya apalagi masalah hukum pakai WA, belum pernah saya jawab sampai ginari Pak. Kenapa? Karena ketikan kita beda-beda. Kalau dia ngerti, kalau enggak, kalau seandainya dia paham, kalau enggak ujung-ujungnya jadi enggak bener, jadi sesat Pak. Makanya biasa ini guru-guru kalau ada yang nanya lewat WA, jangan dijawab, biarin datang ke rumah. Biasain begitu. Emang apa? Kalau murid datang ke rumah guru, jangan tibang datang doang, lihat kesukaannya guru apa. Bah, misalnya guru kita ngerokok, lihat rokoknya apa. Misalnya Ustadz Dudung ngerokok misalnya nih, apa rokoknya? Sampurna Mil. Kalau ke rumah guru kita bawain 5 bungkus begitu. Ini kadang-kadang kagak, emang murid kadang-kadang pada songong juga sih guru. Iya, kita punya rokok tinggal 2 batang nih, kudunya kan beliin di murid ya. Kagak ini mak, guru minta rokok atuh sini dulu. Habis pisan ujung-ujungannya bang. Ya, jangan, saya nggak pernah balas sampai ginari Pak. Ya. Saya kasih dalilnya nih. Dari mana dasarnya hadis dari baginda Nabi? Apa kedudukan hadisnya? Sahih. Riwayat dari Imam Al-Hakim, ada dalam kitab Syarhus Sudur. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah, tadkhulu kuburaha bidzunubiha wa takhruju min kuburiha la dzunuba 'alaiha. Yumahassu anha bistighfaril mu'minina laha. Begitu sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kayaknya enggak makai ngertiin lagi dah. Karena saya tahu orang kampung sawah pada resep sama ngaji. Iya, saya baca hadis pakai bahasa Arab, saya liatin bapak-bapak palanya pada manggut-manggut aja. Ini manggut paham apa manggut ngantuk sih, Bang? Iya. Kalau ngantuk saya nggak lama-lama ceramahnya, ya entaran aja. Saya artiin apa enggak ini Pak? Artiin ya. Ini kata Nabi begini, umatku itu adalah umat yang dirahmati Allah. Kita umat Nabi Muhammad beda sama umat-umat terdahulu, beda sama umat Nabi Lut, beda sama umat Nabi Nuh, beda sama umat Nabi Musa. Kita umat Nabi Muhammad punya keistimewaan, khususiyah, prioritas, keutamaan menjadi umat yang dirahmati Allah, menjadi umat yang disayangi Allah. Masuk ke dalam kuburan banyak bawa dosa. Dosa kadang ngelalain sholat, dosa sama orang tua, dosa sama guru, dosa sama saudara, dosa sama tetangga. Banyak nggak dosa kita Pak? Banyak. Dosa kadang agak puasa. Ada kemarin orang kampung sawah lagi Ramadan gak puasa, ada. Sebelah sono banyak, kalau sebelah sono ya. Kalau blokan ini mah nggak ada kayaknya. Saya lihat mukanya muka-muka calon penghuni sorga semuanya. Mukanya muka-muka bercahaya. Saya lihat nih, ya Allah. Ya, kena lampu rupanya. Jadi bercahaya mukanya. Ya. Banyak dosa kita Pak. Tapi begitu umat Nabi Muhammad keluar dari kuburnya, dia nggak ada dosanya. Sebab kenapa? Dosanya dihapus oleh Allah dengan sebab istighfar, dengan sebab permohonan ampun, dengan sebab doa orang-orang mukmin kepadanya, seperti yang kita bikin malam hari ini Pak. Kita baca Yasin, tahlil, tazkir, tahmid dan kalimah musyarrafah yang lainnya, pahalanya Allah angkat, Allah sampaikan untuk almarhum, maka almarhum pada malam hari ini mendapatkan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak, manfaatnya buat almarhum yang kita doain malam hari ini. Yang kedua, buat siapa nih tahlil manfaatnya Pak? Buat kita yang hadir. Emang apa kita dapat manfaat? Nabi yang sabda. Nabi sabda, likulli da'in dawaun. Tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub, dan obat dari penyakit dosa al istighfar, yaitu adalah istighfar. Dibaca tadi istighfar dipimpin nama guru kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dibacakan tadi Pak. Dengan sebab istighfar yang kita baca, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah.
Maka kita yang hadir juga malam hari ini dalam acara tahlil mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Tidak keluar kita dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Itu yang kedua manfaatnya buat kita, Pak. Yang ketiga, yang terakhir. Ini tahlil buat siapa lagi manfaatnya? Buat anak turunan almarhum. Kenapa anak turunan almarhum dapat manfaat? Ini kan tanda bakti anak sama orang tua, Pak. Orang tua kalau masih ada suruh bikin seneng dia. Bagaimana cara bikin seneng orang tua kita? Ya paling enggak kata-kata kita enak didengar, kelakuan kita enak dilihat, segitu aja nya sama baba kita udah girang. Ya kali syukur-syukur kalau punya rejeki, lihat apa makanan kesukaannya. Orang kampung kita paling banter, Pak. Ya gabus pucung udah paling mewah-mewahnya orang kampung kita, Mak. Kalau mau bikin apa namanya kelamaan, mahal kalau bikin. Kudu nyari ikannya ke Keranggan, milih pucung dulu, meres kelapa, beli gas. Wah, lama. Beli jadi aja sono di Pamahan no. Durenan, ada apa namanya? Ponani gabus pucung. Sebelah kanan. Ada tuh. Kalau di Ponani habis, lurus dikit perempatan Telkom kiri, lurus arah Komsen, ada pom bensin, belok kiri, di belakangnya ada Gabus Tamit Riman. Wah, ada di situ. Wah, apal saya. Soalnya sering makan juga di situ. Iya. Matoa. Oh iya, di sini ada matoa di sini. Iya. Itu, Pak. Pala gabus yang paling gede-gedenya pala. Itu saya beli kemarin 70.000 harganya. Itu pala 70.000. Kalau bapak masih punya bapak nih, itu aki-aki dikasih pala yang segitu gede nggak bakal habis dia makan. Bagaimana mau habis emang pala, tulang mulu. Sono tulang, mari tulang, dia nyot tulang lagi aja. Kalau daging mah habis juga kali rasanya. Mahal stat 70.000, saya tukar yang murahan. Nih, kalau bapak liwat nih jalur kampung sawah, berapa biji tukang buah bapak lihat tuh. Nggak usah pakai mahal-mahal tuh, jeruk banyak banget tuh. Iya kan? Paling jeruk paling mahalnya sekilo 25.000. Mampir beli ke situ jeruk tuh. Datang ke rumah orang tua kita ngomong, "Mbak, saya tadi lagi lewat kampung sawah, saya ngelihat tukang buah cakep banget, Mbak ini. Ada jeruk kuning, katanya dari Brastagi, dari Medan. Saya inget sama Babak. Saya beli ini 2 kilo, jangan sampai nggak dimakan, Mbak, biar sehat, biar nggak kekurangan vitamin. Sekarang cuacanya lagi ekstrim, kalau panas melekepnya luar biasa, tahu-tahu hujannya deres banget. Biar Babak nggak meriang, biar Babak nggak sakit, makan nih biar nggak kekurangan vitamin, vitamin C-nya tinggi." Itu 50.000, Pak. Aki-aki kita beliin jeruk 2 kilo, girang hatinya. Doanya nggak berhenti-berhenti sama kita. Didoain tuh anak, "Ya Allah, anak gua makin inget bawa-bawain gua ginian. Gue doain lu biar sehat, biar panjang umur, biar rezeki lu makin banyak, biar usaha lu lancar." Begitu orang tua, Pak. 50.000 yang kita keluarin, doanya begitu banyak. Doa orang tua sama anak, kata Nabi, bagaikan doa Nabi kepada umatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangin, Pak, 50.000 doanya banyak banget. Pulang ngomong sama aki-aki, "Mbak, ngomong-ngomong Bapak punya simpenan gope, saya pakai dulu." Ada nggak di sini yang begitu, Pak? Iya, orang itu anak sambil geledek gitu. Modal gocap, minjem duit aki-aki gope. Aki-aki tuh 4,5 jadinya. Dikasih nggak sama bapak kita, Pak? Kasih. Orang tua sama anak. Kalau bahasa orang kampung saya nih, orang Betawi, kata orang kampung saya begini, gua orang tua nih, sayang gua sama anak sepanjang kali, nggak ada batasnya. Tapi kalau anak sama orang tua saya ini cuma sepanjang galah. Kalau orang tua yang kaya, anak bakal jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua bisa jadi babu. Begitu bahasa orang kampung kita ngomong, Pak. Oh, ternyata benar saudara yang dimuliakan Allah. Ini kadang-kadang lagi punya rezeki, nggak inget sama orang tua kita, nggak pernah nyenengin hatinya, Pak. Sakit baru ditanya dah, "Mbak, lu makan apa ini, Mbak?" Dia pahit mulutnya udah. Tinggalan apa yang mau dia makan, orang udah sakit nggak enak. Apa kayak makanan paling enak kalau orang sakit mah pahit semuanya, Pak, nggak ada yang enak. Tuh begitu. Makanya kalau lagi masih sehat, masih gagah tuh, kasih makanan kesukaannya. Sakit baru ditanya mau makan apa. Ada lagi anak yang rada daglok nih, Pak nih. Iya, ada babanya sakit. Datang tuh, ngeliat. Bawa buah kagak, bawa kue kagak, ngasih duit kagak. Pulang ngomong begini, "Mbak,
Ini apa yang Baba rasain, Mbak? Babanya ngomong sama dia, apa yang mau gua rasain? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Jadi ya kalau lu bawa jeruk gua ngerasain manis, bawa kue ngerasain gurih, ngasih duit dia girang. Lah emang tangannya lenggang. Makanya nanyain apa yang dirasa. Maksud tuh bocah apa yang dirasa penyakitnya. Karena emang bocahnya dagdok gak hidup dikata gitu sama babanya. Jangan Pak, ya nggak bakal kurang harta yang kita sedekahin. Apalagi buat orang tua. Bapak buka kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Satu kita sedekah buat orang tua kita, pahalanya Allah balas dengan 100.000. Nggak bakal kurang itu harta yang kita sedekahin buat orang tua kita, yang kita infakin dibelanjain buat bakti sama orang tua kita. Kalau masih ada, bikin senang begitu. Kalau udah nggak ada, bikin acara model kayak begini, tahlil malam pertama sampai ke-7, bikin 40 hari, 100 hari, haul tiap tahunnya. Jangan pakai sayang-sayang. Apa yang kita keluarin bakal Allah balas Pak. Orang kalau bakti sama orang tua nih Pak, Allah bakal balas dengan ratusan ribu kali lipat pahala dan rezekinya Pak. Bikinin haul tiap tahun. Kalau emang sanggup ngundang orang banyak, undang orang banyak kayak begini. Kalau emang gak sanggup ngundang orang banyak, turu-turu, anak, cucu, mantu, kumpulin. Kalau kata orang kampung, biar nggak kematian obor, biar kagak ntar punya generasi cukong. Apa generasi cukong? Generasi cucu yang nggak kenal mangkong. Berapa banyak orang sekarang yang nggak kenal mangkong ya Pak? Saya kisah nyata kejadian, pernah diajak ziarah sama jemaah saya ke Kober nih. Bulan Rawah saya ingat waktu itu. Ustaz, anterin ziarah ke kuburan kong saya. Gua ngapain saya kata gitu? Bacain doa. Emang lu nggak bisa? Ya kalau Ustadz makan udah sering baca doa ada lancaran kata dia begitu Pak. Saya datang nih ke Kober, Pondok Ranggon. Kita udah duduk, udah baca Fatihah, udah kita kirimin Fatihah, namanya udah saya sebut. Begitu nyampe ayat iya kana budu iya kana stain, saya makai diberhentiin sama dia Pak. Sasat berhenti dulu Ustadz. Saya bingung. Saya tanya, ngapa lu gua baca Fatihah makai diberhentiin? Lah dulu ini kuburan kong saya Pak bukan ya? Lah begitu Pak. Sama kuburan kongnya makai kuat lupa tuh manusia. Jadi kan gak pernah datang ziarah itu orang Pak. Ya Allah, jangan ampe begitu Pak. Ya, kalau entar kita udah pada mati, anak turunan kita mau ngedoain kita, sekarang jawabannya. Kalau kita bakti sama orang tua kita, anak turunan kita bakal bakti sama kita. Kalau kita baik sama orang tua kita, anak turunan kita bakal buat baik sama kita. Tapi kalau kita sering nyakitin hati orang tua kita sering durhaka sama orang tua kita, entar kita bakal dibalas sama anak turunan kita begitu. Nabinya ngomong bukan saya Pak. Ya, maka nauzubillah jangan sampai begitu saudara yang dimuliakan Allah. Ya, kalau udah nggak ada bikin acara model kayak begini. Ya, jangan pakai takut. Kalau anak banyak lebih enak lagi. Kayak malam hari ini misalnya anaknya banyak nih. Ngomong tuh yang paling tua, besok malam Senin menuju hari Baba, jangan pada nggak datang lu. Bawa anak-anak lu semuanya. Nih kita anak ada berlima nih. Kita pada patungan dah biar ngeringanin. Ya udah, gua yang paling tua, ntar urusan besek urusan gua semuanya. Foto yang paling tua begitu tuh. Ada yang ngomong, ya udah bang, kalau abang urusan besek, ntar buah urusan saya semuanya. Ada yang lagi ngomong, ya udah ntar kue-kue urusan saya semuanya deh bang. Ada yang lagi ngomong, ya udah ntar tuh guru-guru yang hadir urusan saya hadiahnya. Pak Adi langsung nyaut, ntar Ustadz Fajar urusan gua sendiri ya, jangan makan ada yang bantuin lu begitu katanya. Ya kata dia, bener apa kagak? Emang dia yang WA saya sih. Ya. Nah itu yang terakhir Pak, kata yang terakhir begini. Ini mah misal ya, jangan diambil hati. Misal nih, hal yang paling kecil, yang bontot ngomong begini, ya deh bang. Abang mah mampo emang pada punya rezeki lagi enak, usaha lancar, kerjaan pada enak. Saya mah emang lagi begini keadaannya, gara-gara covid saya kerja diberhentiin, usaha saya sampai bangkrut. Saya duit kagak punya, abang mampo nuju hari ada yang bantuin kue, ada yang bantuin buat hadiah guru, ada yang bantuin buat besek. Saya memang duit kagak, emang usaha kagak. Ntar saya kelar acara bantuin aja dan gelarin manggulungin tikar aja bang. Iya, tuh biar gelarin manggulungin tikar tuh. Buat orang tua kayak malam hari ini, Allah bakal balas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda. Karena itu adalah tanda bakti anak sama orang tua. Maka saudara yang dimuliakan Allah, kalau orang tua kita udah nggak ada, bikinin acara model kayak begini. Karena ini yang membuat mereka berbahagia di alam kuburnya. Maka kita doain almarhum, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah terima iman, Islam dan amal ibadahnya. Dan kita doain semua keturunan yang ditinggalkan Allah jadikan keturunan yang solihin dan solihat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pas jam 9 kurang 2 menit. Karena daerah kampung sawah, daerah Jati Asih semua rata seragam. Kalau tahlil jam 9 kelar begitu, ya. Ya nggak boleh lebih dari jam 9, kecuali kalau isanya jam 8, mulai setengah 9, setengah 10 paling malam dah, ya. Jadi udah SOP tahlilan itu jam 9 kelar. Ya ada SOP-nya ada ya.
Karena kalau tahlil begini urusan kita kan macam-macam nih, beda-beda, nggak sama semua. Kalau saya besok nggak kemana-mana. Besok kan nih bapak-bapak ada yang ngajar pagi kan, ada yang besok mau ke pasar, ada yang besok mau ke kantor, ada yang ntar jam 9:30 janjian sama temennya. Ntar lu dah, lu kalau janjian ntar 9:30 aja gua tahlil dulu ke rumah Pak Adi, nggak enak belum datang pisan. Ntar jam 9:30 langsung aja kita ngukur ya ke sono tuh. Apa yang mau diukur 9:30 malam? Calo kalau ngomong begitu, orang jembatan aja mau dijual sama dia, Pak. Iya tuh kalau calon luar biasa. Boleh jadi calo yang nggak apa-apa, tapi jadi calo yang bener, yang jujur. Ya jangan suka buang-buangin orang. Kadang-kadang calo-calo motor tuh suka buang-buangin orang mulu itu, Pak. Dia buah ini mah dah, ini mah motor mah udah cakep banget ini, Mak. Kata calo gitu tuh. Ini mah yang pakai guru sekolah. Tuh, kan paling orang calo gitu kalau nggak guru sekolah guru ngaji tuh alasannya. Dia pakai guru sekolah, ini mah jangan pakai diselak. Ketiban daun juga tuh motor hidup. Motor apa yang hidup dibang ketiban daun doang. Orang digoreng-goreng dibuang-buangin. Tak dibeli aja stepnya pada copot semuanya. Jangan begitu ya. Jadi yang benar, kalau rezeki kita nyarinya benar, dimakan bakal jadi halal, bukan halal aja tapi mubarakan, jadi berkah, maka itu yang akan menjadi darah daging kita. Kalau kita sering makan makanan yang haram, zatnya yang haram maupun cara perolehannya yang haram, jangan harap ibadah dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Makanya saya nggak mau lama-lama, sampai di sini aja saya cukupin ya, karena orang ngaji begini pahalanya banyak, pahalanya gede. Kata guru saya emang yang sedang-sedang aja gitu, nggak boleh kebangetan lama, nggak boleh kebangetan bentaran ya, sebentaran ceramah juga nggak enak tuh ya, kalau kelamaan juga ya nggak enak juga ya, karena orang ngaji begini pahalanya gede. 1 jam aja Bapak duduk di sini nih, tahlil, tazkir, dengerin ceramah 1 jam aja, nggak usah banyak-banyak. Namanya majlis taklim kan? Ya majlis taklim, majlis zikir, 1 jam aja Bapak duduk, pahalanya kata Nabi lebih baik dari sholat sunnah dalam 1 malam sebanyak 1000 rakaat. Pernah nggak Bapak sholat sunnah semalaman 1000 rakaat, Pak? Dia kagak bakalan, jangan pakai belon. Udah kagak bakal, kalau belum mah 1 saat masih ada kemungkinan, ini udah nggak bakalan ini, potong-potongan begini ya. Jauh Pak, jangankan pakai yang 1000, terawih kemarin yang 20 rakaat aja juga nandain dulu imamnya siapa. Malam ini siapa imamnya, ya di ini mah lama, ini mah lama, pindah sembayangnya. Apalagi 1000 udah nggak bakal mungkin kita Pak ya, karena pahalanya gede, ujiannya juga gede. Jangan dipikir Bapak tahlil begini ujiannya nggak gede, banyak ujiannya Pak. Kalau Bapak bisa ngelihat nih, setan yang godain kita bukan atu, puluhan bahkan ratusan. Ya kalau tahlil begini setan nyangkut di mata, nyangkut di kuping, nyangkut di pundak. Ya, kalau ngaji begini paling banyak setan nyangkutnya di pinggang, di kaki. Nah, saya baru ceramah setengah jam saya liatin kaki udah 20 kali berubah. Mulanya sila, ada yang tarik ke belakang, ada yang dibelojolin ke depan, ada yang diurut-urut betisnya. Ini macam-macam begitu tuh orang kalau ngaji emang begitu Pak. Ya karena pahalanya gede, ujiannya juga gede. Dalam kaidah al ajru ala qadril masyaqqah. Begitu dalam kaidah ya. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Maafin kurang lebihnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.